ulangi ya teman-teman, terima kasih sudah mengingatkan saya. Tadi nggak ada suaranya. Kali ini kita akan membawa topik ayat-ayat setan. Ayat-ayat setan ini yang membuat Salman Rushdie dikejar-kejar, diusir dari negaranya, bahkan ditusuk sampai hampir mati. Dan ayat-ayat ini juga yang membuat Pak Muhammad Kaceh ditangkap dan dipenjarakan 10 tahun. Ayat-ayat setan ini jarang diangkat di Indonesia karena begitu sensitifnya. Maka kami yang ada di luar negeri terpanggil bertanggung jawab untuk membawakan ayat-ayat setan ini yang ada di Quran kalian. Jadi ketika si Muhammad ini kesurupan, kerasukan jin, ketika ada bel, dia kerasukan jin, maka keluarlah ayat-ayat setan itu. Dan kami di sini dengan senang hati membongkarnya. Ini ada di Quran ya, teman-teman. Dan nanti akan disupport oleh sahih-sahih, ya, sunnah, dan juga tulisan-tulisan dari cendekiawan. Mari kita hadirkan sahabat kita yang sudah tidak asing lagi, karpet merah delima untuk Bro Penggugat. Silakan Bro. Iya, aduh. Ya, mohon maaf tadi kesalahan teknis ya. Ya, oke, saya ulang lagi. Ya, kita tahu di tahun 1988 itu ada yang namanya novel ayat-ayat setan. Ya, yang ditulis oleh Salman Rushdie. Nah, kebanyakan kaum muslimin itu nyangkal. Bahkan ya bisa dibilang meragukan lah apakah cerita ini pernah ada gitu ya, karena referensinya nggak ada di dalam Quran gitu ya, jadi nggak ada referensinya. Nah, tapi kita akan lihat sendiri benar apa tidak itu tidak ada. Nah, Ibnu Ishaq ya, yang penulis Sirah Nabawiyah paling awal ya, juga nggak menyebutkan hal-hal seperti ini. Tetapi saya ulang sekali lagi, itu tertulis di dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsirnya Jalalain, tafsirnya Kasyaf, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Terutama mengenai surat Al-Hajj ayat 52. Ya, akan saya share screen sebentar. Saya buka Qurannya dulu. Saya akan share screen. Ya, pertanyaannya itu ada di Quran mereka, tapi kalau dibacakan kenapa dikejar-kejar ya untuk ditangkap? Kalau ada orang Kristen yang membacakan ayat-ayat ini, kenapa harus dikejar-kejar dan ditangkap? Padahal itu hanya membacakan ayat-ayat mereka saja. Tapi kalau mereka membacakan Alkitab, bahkan menyelewengkan bacaan Alkitab, kita nggak kejar-kejar. Silakan Bro. Oke, ini adalah Quran Kemenak. Surah 22. Ya. Bisa kita lihat di layar. Kelihatan ya di layar ya Bu ya? Jelas. Oke. Kelihatan dengan jelas. Dan ini atasnya ini ngalang nih. Kalau screen ini. Ayat 52. Nah, ini dia. Ya. Surah 22 ayat 52. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, dalam kurung Nabi Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan dalam kurung godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya dalam hati orang-orang beriman. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekilas pandang kita lihat begini ya. Ini nggak ada urusannya sama ayat setan, ya kan? Nah, tapi kalau kita baca baik-baik ya, ini ayat bercerita tentang potensi masuknya setan untuk menyisipkan sebuah bisikan ke dalam wahyu Allah gitu ya. Nah, kelihatannya ya nggak mungkin juga. Oke, kita buka dari tafsirnya saja. Oke. Tunggu bro. Kemenak dulu bro. Ini harus nih ya. Coba kalian perhatikan ya. Setan pun memasukkan, coba di highlights bro. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Titik. Berarti iblis, setan
jin, genderuwo, apapun itu masuk ke dalam keinginannya si Mamat. Ini jangan-jangan seluruh Quran ini ya, itu ada masuk godaan-godaan keinginan si jahat, keinginan si iblis, keinginan setan masuk ke dalam Muhammad. Bercampur baur dengan yang katanya firman dari Allah CWT atau dari Jibril. Ada kemungkinan kan? Kalau tidak ada kemungkinan, kelakuan Muhammad tidak mungkin cabulullah. Kelakuannya Muhammad tidak mungkin seperti itu. Gak mungkin anak 6 tahun udah diecek-ecek, 9 tahun baru diiwik-iwik. Gak mungkin kalau itu tidak, kalau dia tidak kemasukan setan di dalam keinginannya tersebut. Gak mungkin itu wanita-wanita cantik-cantik muda-muda yang baru bersuami, suaminya dibunuhin dan dikawinin, maka dia klaim aku mengawini janda-janda. Iya, jelas aja jadi janda, orang suaminya dibunuhin dulu baru dikawinin. Makanya dia klaim, oh Rasulullah itu mengawini janda-janda, janda-janda kaya, janda-janda cakep, janda-janda masih montok, janda-janda yang baru aja dikawinin sama suaminya. Ya. Kalau bukan kerasukan setan, apalagi? Kalau orang sehat itu nggak begini kelakuannya. Sekarang kita lanjut. Sorry bro, intermezzo ya. Dewi Bulan kalau udah ngomong udah nggak bisa diem. Ya. Oke, di sini saya akan mengambil tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ini, sebentar saya kasih lihat dulu. Di halaman ini kan 203 ya. Kita ke halaman paling atas. Ya, ini buku tafsir Al-Qurtubi volume 12. Ya. Kita kembali ke halaman yang tadi. Ini ya, tafsiran surah Al-Hajj, Al-Mu'minun dan Al-Nur. Tapi kita hanya bahas yang surah Al-Hajj saja. Ya. Nih. Nah. Ini ayat yang tadi yang di Al-Qur'an, ya. Nah, kita akan membaca ini. Ya, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Maksudnya adalah pada bacaan itu. Nah, itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya. Ya, ini segala macam. Nah, ini bukan poinnya di sini, saya tidak bahas kemari. Kita akan bahas mengenai poinnya saja gitu ya. Nah, mana tadi ya? Nah, hadis ini tidak bersebut. Para ulama menyatakan bahwa ayat ini menimbulkan masalah dalam dua hal. Sekelompok orang mengatakan, sebentar saya highlight kuning saja. Sekelompok orang mengatakan bahwa di antara para nabi SAW itu ada yang diutus Allah dan ada pula yang tidak diutus. Sementara yang lain berpendapat bahwa seseorang tidak dinamakan nabi hingga dia diutus oleh Allah. Nah, oke. Nah, kemudian. Sebentar ya. Al-Farah berkata, Rasul adalah orang yang diutus kepada makhluk dengan mengirimkan malaikat Jibril kepada dirinya secara terang-terangan. Nah, gitu ya. Nah, oke. Tapi yang hal ini yang aneh di sini nih. Sebentar. Nih, mana dia tuh? Tadi. Nah, ini. Al-Laits meriwayatkan dari Yunus, dari As-Suri, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Dia berkata, Rasulullah membaca firman-Nya. Demi bintang ketika terbenam, nih surah An-Najm ayat 5, ayat 1 ya. Surah 53 ayat 1. Ketika beliau sampai pada firman-Nya, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Nah, ini fokus kita di sini. Kelas 53 ayat 19 dan 20. Beliau lupa, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Lalu perkataan itu diterima dan disetujui orang-orang musyrik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, sehingga mereka pun merasa senang. Kita garis bawah di sini. Loh, kenapa disetujuin? Nah, kan aneh. Ya? Nah, baca lagi bawahnya bro, itu menarik bro. Tadi kan Iya. itu, ya. Betul. Beliau bersabda, sesungguhnya kalimat itu berasal dari setan. Nah, Setan. padahal yang ngomong pertama dia. Iya. Nah, itu Dia dia pertama. dia ngaku kalau itu ayatnya dari setan. Allah kemudian menurunkan ayat. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Iya. Benar kan? Ya, betul. Nah, ini juga banyak ada tafsir-tafsir lain, tapi kita hanya buka ini biar nggak terlalu panjang. Ya. Nah, tapi kita akan bagi ke fokus yang satu lagi. Ini. Nah, hadis yang lebih
Muntaki dari hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah. Ini adalah hadis yang dituturkan oleh Al-Waqidi dari Katsir bin Said dari Mutahabrid bin Abdullah. Muttalib bin Abdullah. Ya. Seluruh orang musyrik bersujud kecuali Al-Walid bin Mughirah, ya. Dia mengambil debu dari tanahnya kemudian mengangkatnya ke keningnya dan dia pun bersujud di atasnya. Nah, oke. Kita lihat ini. Sebentar nih, mana dia tadi ya? Nah ini nih. Ibnu Atiyah berkata, hadis yang mencakup Agaranik Al-Ula, malaikat yang mulia ini tertera dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya. Berarti ada ya di kitab tafsir lainnya. Namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya dalam kitab sahih masing-masing. Tidak ada seorang penulis masyhur pun sepengetahuanku yang meriwayatkannya. Akan tetapi yang benar adalah pendapat ahli hadis mengatakan bahwa setan memasukkan godaan-godaan. Namun mereka tidak membahas godaan ini atau yang lainnya. Malu bro, malu dibahas. Ya, poinnya di sini. Tidak ada silang pendapat pula bahwa godaan setan tersebut hanyalah berupa lafaz-lafaz yang dapat didengar. Yang Berarti karenanya lah ya, terjadi fitnah tersebut. Berarti kalau lafaz-lafaz yang bisa didengar itu seperti komat kamit mantra dong ya? Betul, seperti mantra. Makanya gitu, ya. dia kesurupan melulu bro. Selanjutnya para ahli tafsir berbeda pendapat tentang bentuk godaan setan tersebut. Bro, nih gue ada belnya Muhammad nih bro. Gini kalau Muhammad lagi mau turun wahyu. Ah gitu bro, denger nggak bro? Kecil amat. Dia tuh wahyu turun ini. Oh wahyu turun. Nah gitu bro. Iya. Nah, keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, di mana keterangan berikut merupakan sebuah keterangan yang masyhur, menyatakan bahwa Nabi SAW mengucapkan lafaz-lafaz tersebut dengan lidahnya. Ya, lafaz-lafaz yang apa? Nih, lafaz-lafaz yang setan, nih, godaan setan ini nih. Ya, mantra. Ya, lafaz-lafaz yang godaan setan. Ini ya, saya kasih tanda ya. Nah ini nih. Ya, lafaz-lafaz ini. Oke? Nah, kita baca lagi. Nah, namun ayahku menceritakan padaku bahwa di timur dia bertemu dengan para ulama senior dan teolog, di mana ada seseorang yang mengatakan bahwa hal ini Nabi mengucapkan lafaz-lafaz tersebut dengan lidahnya tidak boleh terjadi pada Nabi SAW, sebab dia adalah sosok yang terpelihara dari dosa dalam menyampaikan kerasulannya. Loh, gitu ya. Kalau dia adalah sosok terpelihara dari dosa, ya, kenapa dia bisa kesurupan? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa dia bisa mengucapkan lafaz-lafaz yang adalah ucapan-ucapan setan, godaan-godaan setan? Jadi bagaimana siapa yang memelihara dia? Berarti gagal dong. Ya jelas, berarti ini gagal, ya. Ya, mungkin belnya kurang kencang, Bro. Nah, ya, kita baca lagi, Bu, ya. Sesungguhnya yang sebenarnya terjadi adalah setan mengucapkan lafaz-lafaz tersebut lalu terdengar oleh orang-orang kafir. Ketika Nabi membaca, maka apakah patut kamu, ya, nggak ada yang tanda kurung ini sebenarnya nggak ada ya, menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, ya. Nah, surah 53 ayat 20. Atas lagi bro, atas yang dikit lagi tadi, atas yang dikit. Nah ini, sesungguhnya yang sebenarnya terjadi. Ngerti nggak maksud dari sebenarnya terjadi? Sesungguhnya yang sebenarnya terjadi. Ini loh faktanya, ini loh kejadian perkara, ini loh TPK-nya, tempat kejadian perkara ya, adalah setan mengucapkan lafaz-lafaz tersebut. Jadi setan yang mengucapkan lafaz-lafaz tersebut lalu didengar oleh orang kafir. Ketika Nabi membaca, jadi ketika Nabi membaca ini ya, mengucapkan lafaz-lafaz tersebut lalu terdengar oleh orang-orang kafir. Ini yang si Muhammad ini keluar dari mulutnya, apakah patut kamu menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian? Yang kurung-kurungan itu sebenarnya nggak ada. Coba kalau saya bacain, afaro'aitumu Allata wal Uzza. Nggak ada itu musyrik. Nggak ada di situ kata musyrikin, di sini nggak ada. Wa manata salisata, ya yang ketiga. Nggak ada di situ musyrikun.
Itu pun tidak ada. Jadi kalian mencoba kurung-kurungan, kalian memang umat-umat kurungan ini. Bentar-bentar dikurungin, bentar-bentar dikurungin. Padahal kalau di Arabnya, kalian mengerti bahasa Arabnya itu tidak ada. Kalian suka orang suka menambah-nambahkan. Kalian ini umat nambah-nambahin. Yang nggak ada diada-adain. Ya, lanjut. Lanjut, Ya. Bro. Oke. Ya, kita lanjut bacakan saja. Ini kan tadi terkait dengan surah 53 ayat 19 dan 20. Dalam hal ini setan membuat suaranya mirip dengan suara Nabi SAW. Hingga orang-orang musyrik tidak dapat membedakan suara beliau dengan suaranya. Mereka berkata Muhammad membacakan itu. Ya. Itu loh. Nah, menurut satu pendapat yang menggoda itu adalah setan yang berwujud manusia. Katanya begitu. Nah, Mungkin saat itu yang mereka lihat itu bukan si Muhammad, tapi si setan. Atau kebalik. nah itu. Ya, jadi gini tulisannya. Nah, ini ya. Yang menggoda itu adalah setan yang berwujud manusia. Gitu. Nah, tapi ini ada satu yang menarik nih. Sebentar, tadi sempat baca. Nah, ini. Nah, Abu Bakar Al-Bazar berkata, kami tidak pernah mengetahui hadis ini diriwayatkan dari Nabi SAW melalui sanad mutasil, ya, yang membuatnya boleh diriwayatkan, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Syubah dari Abu Bisar, dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas. Nah, yang diragukan dalam hadis ini adalah bahwa pada waktu itu, pada saat kejadian itu, Nabi SAW sedang ada di Mekah. Itu yang jadi keraguan. Yang kurung-kurung nggak perlu dibaca. Tidak ada. Nah, betul. Nah, masalahnya ini ya, mengenai ini ada pun sangat daif dan palsu, ya. Jadi AKB ini dibilang palsu. Nah, mengenai yang sahih ini nih, mengenai sebagian hadis tersebut yang terdapat dalam As-Sahih, yaitu bahwa Nabi SAW membaca demi bintang surah 53 ayat 1 di Mekah. Lalu beliau bersujud dan bersujudlah bersama beliau kaum muslimin, musyrikin, jin dan manusia. Jin, ya. Berarti kalau si Muhammad ngomong jin ngumpul, ya. Dan lagi pula ini si Nabi bilang demi bintang. Kenapa dia bilang demi bintang? Apakah bintang itu Tuhan dia? Nah, Sedangkan kalau orang-orang muslim sekarang bilangnya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Demi Allah loh. Lah ini si Nabi bilangnya demi bintang. Kenapa si Nabi nggak bilang demi Allah? Mikir nggak ke situ? Teman-teman muslim mikir nggak ke situ? Kalau teman-teman, kalau kalian aja mau bersumpah bilangnya kan, demi Allah gue nggak bohong, demi Allah gitu kan. Nah ini si Nabi bilangnya demi bintang. Nah. Kenapa si Nabi nggak bilang demi Allah? Atau mungkin si Allah itu ya si Muhammad sendiri? Hah? Nanya dong. Kalian harus bisa bertanya ya, harus belajar bertanya. Kok begini ya? Apa benar begini ya? Dan cari tahu. Lanjut, Bro. Nah, jadi bahwa di sini dikatakan ya, Nabi bersujud bersama muslimin, musyrikin, jin dan manusia. Kan aneh. Aneh ya? Berarti muslimin itu bukan manusia dong? Manusia sih manusia, bu muslim. Enggak, dan manusia. Seharusnya dan manusianya ini kagak perlu ada. Beliau dan kaum muslimin, musyrikin dan jin. Kalau ada kata manusia di situ, berarti muslimin itu bukan manusia. Musyrikin itu bukan manusia, karena kita tahu jin itu bukan manusia. Ini yang bikin hadis ini bego apa bener apa enggak sih? Ini yang menerjemahkan ini. Makanya ini yang menerjemahkan ini gimana sih? Ngerti enggak sih maksudnya? Gue yang bego aja ngerti nih. Kenapa dikatakan dan manusia? Aduh, iya. Gitu ya. Jadi yang fokusnya adalah berpikir kritis. Bahwa Nabi belajar berpikir kritis. Indonesia, mari belajar berpikir kritis. Dia ikut bersujud ini bu, masalahnya bu. Ya. Iya, mereka itu ya. si mereka itu ikut bersujud. Iya. Nah, jadi muslimin, musyrikin, jin dan manusia. Aneh kan kok ada jin dan manusianya. Beliau bersujud ya ketika membacakan masalah ini, surah 53 ini. Ya. Apakah dia ikut-ikutan dengan kaum muslimin,
musyrikin jin dan manusia. Ya, aku rasa si Muhammad ini cuma badkiser aja biar nggak dibabat kaum Quraisy. Itu kan di Mekah, dia kan belum menguasai Mekah saat itu, dia kan masih masih underdog. Iya, nah masih underdog, jadi ikut-ikutan. Iya, biasa kan orang kalau underdog itu badkiser dulu, kising-kising bat dulu, ya kan? Nah, iya betul. Nah, begitu mulai merasa kuat baru dia memberontak, ya kan? Merasa pikir, oh gue udah punya pasukan nih, ini bakal punya pasukan nih, merasa kuat nih, udah memberontak. Nah, itu kan kelakuan setan, kelakuan iblis kan begitu. Nah, gini ya, anehnya gini ya, kalau dalam hadis sahih itu, ini yang jadi masalah, setan dapat menguasai Nabi SAW. Nah lo, katanya Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Allah, tapi kenapa setan bisa menguasai Nabi? Berarti kan Allah SWT-nya lemah. Makanya Allah SWT masih kalian bela mati-matian sampai bunuh diri. Makanya Allah SWT kalian bela mati-matian, jangan sampai ada gereja terbangun di tempat kalian. Karena Allah SWT-nya lemah, maka kalau ada gereja mau dibangun, minta dibongkar. Orang Kristen nggak boleh ibadah. Orang Kristen mau Natalan, diusir-usir ke kota lain. Itu karena Allah SWT kalian lemah. Saking lemahnya sampai tidak bisa melindungi Muhammad ketika Muhammad dikuasai setan. Teman-teman, apakah kalian mau menyembah Tuhan yang lemah, menyembah SWT yang lemah, yang bentar-bentar minta dilindungi, yang bentar-bentar gampang tersinggung, yang bentar-bentar teriak-teriak, tangkap aja tuh, tangkap, laporin. Nah, penistaan. Apakah kalian mau menyembah Allah SWT yang bentar-bentar harus dilindungi? Kenapa bukan Allah SWT yang melindungi kalian? Aneh kan? Kenapa kalian selama ini bela-bela Allah SWT melulu? Sebenarnya kalian bukan membela Allah SWT, sebenarnya kalian membela si Muhammad ini. Dalang dari segala kekacauan ini ya si Muhammad. Ya. Saya di sini jadi bisa ngomong apa aja. Kalian yang di Indonesia jangan sekali-kali ngomong kayak gini, digantung kalian. Silakan, Bro. Lanjut. Lanjut, Bro. Iya. Jadi gini. Sorry, tadi ngomong lupa. Saya mute malah saya ngomong. Aduh. Jadi gini ya. Kita bisa lihat di sini. Setan dapat menguasai Nabi SAW. Ya. Mungkin bilangnya, oh ini cuma satu ayat, nggak ada masalah lah, Nabi SAW kan manusia juga. Ini adalah pemikiran yang salah. Ya. Kalau setan dapat menyelipkan satu ayat ke dalam lidahnya Nabi SAW, apa jaminannya keseluruhan kita berarti itu bukan dari setan? Kan begitu? Nah, itu dia pertanyaan tuh. Bagaimana mungkin kalian bisa yakin? Apa garansinya? Nggak ada. Ya. Itu dilanjut kalimatnya tuh, Bro. Sebab penguasaan setan terhadap beliau dalam hal meniru suara adalah seperti penguasaannya terhadap beliau untuk menggerakkan lidah beliau. Berarti kan dia kesurupan. Setan kalau sudah bisa menggerakkan lidah seseorang, itu artinya orang tersebut sudah kesurupan. Nah, orang kesurupan kan biasanya blablabla gitu kan. Lidahnya melelet-lelet keluar-keluar gitu kan. Matanya juling-juling. Nah, kejang-kejang gitu kan, kedip-kedip, kejang-kejang. Kalau setan sudah bisa menguasai mulutnya, menggerakkan lidah beliau, berarti si beliau ini, si Muhammad ini tidak berkuasa. Tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menghalangi si setan masuk ke dalam dirinya. Kalau Muhammad tidak bisa, Allah-nya kemana aja? Ya. Makanya saya pikir jangan-jangan si Allah ini ya si Muhammad sendiri. Menguasai penguasaannya terhadap beliau untuk menggerakkan lidah beliau. Jangan-jangan waktu si beliau ini katanya dapat firman dari Allah. Oh, itu firman dari Allah datang. Ternyata itu firman dari si setan yang menguasai
lidah beliau. Siapa yang tahu kan? Nanya dong, kalian mesti bertanya begini nih. Bertanya dulu ke dalam diri Anda sendiri, benar nggak sih? Lalu kalian bertanya kepada Allah, benar nggak sih Allah? Kalau nggak ada jawaban dari Allah, berarti Allah nggak bisa kasih jawaban. Allahnya bantet kali. Karena ini pengalaman pribadi saya juga. Setan dapat menirukan suara Nabi, merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kerasulannya. Beresiko ini Nabi, apa kuda lumping yang gampang kesurupan. Lanjut bro. Iya, ya. Bahkan jadi ini para pembuat tafsir ini aja mempertanyakan, gitu ya. Kedua hal ini tidak boleh terjadi katanya. Membuka pintu ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kerasulan. Ini penulis tafsir Qurtubi sendiri yang nulis ini. Kita bacakan saja ya. Jadi kalian yang di luar sana, ya, termasuk yang namanya si Cipto Ginoga Joito. Nah, ya, kamu masuk aja ke sini. Oke, kita lihat kamu yang kerasukan apa yang kerasukan. Jadi jika kita setuju, setanlah yang mengatakan perkataan tersebut saat beliau diam, bagaimana mungkin beliau tidak mendengar apa yang dikatakan setan tersebut? Ya, jadi zaman itu aja udah banyak pertanyaan dari yang menulis kitab tafsir Al-Qurtubi ini. Kita bisa lihat di sini, sangat banyak sekali pertanyaan mereka. Ya, dalam surah 15 ayat 42, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Ya, berbicara tentang setan. Hah? Ini maksud dengan kamu dalam ayat ini adalah iblis atau setan. Berarti apa? Ini ayat gagal. Ya, ayat 15 ini, aduh, ini kenapa sih? Saya lihat dulu. Kenapa dia kalah? Berarti surah 15 ayat 42 ini gagal. Kok gagal? Lah iya. Itu Nabi SAW lidahnya bisa dikendalikan setan. Iya. Nah, silakanlah kalian yang berpikir waras ya. Silakan berpikir dulu. Oke, baik-baik. Kira-kira seperti apa seharusnya? Kok bisa Nabi kalian dikuasai setan? Ya. Apalagi kalau ayat setan. Wah. Apa jaminannya? Seluruh isi Al-Quran itu bukan ayat setan. Kan gitu. Ya. Barangkali mereka mau masuk, silakan. Gitu, Bu. Silakan, Ibu punya materi lain. Ada dari live chat katanya gini, jangan bahas-bahas kitab orang lain lah. Nah kalau gitu kalau kalian minta kita nggak bahas-bahas kitab-kitab kalian, kamu juga harus ngomong ke ustadz-ustadzmu itu, janganlah bahas-bahas orang Kristen, bahas aja kitab kalian sendiri. Selama kalian masih ngutak-ngatik kitab kita juga akan utak-atik kitab kalian. Masalahnya kalau teman-teman yang di Indonesia ini ngutak-ngatik kitab kalian, penjara, ditangkap. Itu masalahnya, makanya kita ini bertindak, makanya kita ini turun tangan. Seharusnya kita yang di luar negeri nggak usah pusing-pusing ngerjain yang begini. Tapi karena resikonya berat di Indonesia, kalau sampai keluar apa yang tadi saya keluarkan itu keluar di mulut teman-teman yang di Indonesia, pasti langsung diuber-uber. Ya, sama tukang es krim. Beres krim maksudnya. Apa sih itu? Itu kayaknya waktu zaman gue dulu itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Zaman gue di Indo kagak ada yang begitu-begitu. Ya. Ini aja nih zaman baru nih, zaman Indonesia makin terbelakang otaknya. Boleh maju kalian, presidennya maju, tapi otak kalian makin terbelakang. Bleh. Sebenarnya masih ada lagi yang mau saya sampaikan. Tapi kayaknya dari Bro penggugat juga sudah menohok ya. Iya. Jadi saya kembali dulu ke Quran. Ya. Di dalam Quran dikatakan, sebentar saya tadi mana Quran itu ya? Oh ini nih. Ya. Di dalam surah Al-Hijr, ya, surah 15, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
Ah, bokis. Kalau setan masukin ayat ke dalam situ, apakah Allah SWT itu memelihara ayat-ayat yang dari setan juga? Kan begitu. Gitu Ini kan? udah terjadi. Katanya Allah memelihara kan? Tapi kok Nah, nabinya kesurupan? jadi Allah menjamin memeliharanya ayat-ayat Quran, ya kan? Tapi ternyata ayat Quran ada yang dari mulut Dari setan, setan. melalui mulut Nabi. Kan gitu. Apakah itu termasuk yang dipelihara sama Allah? Oh, ada lagi bro, QS Ya, 1983 bro. iya, betul. Jadi Coba kita cuma kau ambil kau satu-satu buka, dulu. coba kau buka bro, QS 19 ayatnya 83. Iya. 83 ya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan? Halo, mengutus setan-setan. Berarti Allah mengutus setan dong. Allah kok mengutus setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Halo, bukan yang berbuat maksiat itu nabi kalian, si Momo. Siapa yang ngajarin kalian bisa menikahi anak kecil? Ngiwi-iwi anak kecil? Siapa yang ngajarin kalian sodomi anak-anak kecil? Lihat lagi itu episode duet yang sebelumnya. Kelakuan nabi kalian itu lebih dari menjijikkan. Anak umur 6 tahun dinikahin. 9 tahun baru diewe. Itu kurang ajar itu, nabi kurang ajar itu. Belum lagi hal yang lainnya. Ini ajaran benar-benar ajaran gila ini. Belum lagi nanti kita angkat ini ajaran-ajaran jin. Ini baru sekelingking loh yang kita angkat ini. Baru sekelingking. Ya. Ini belum masih seunting ini. Ini baru apa sih? Pemanasan doang. Ini pemanasan doang ya, Bro ya. Iya, betul ya. Kalian jadi belum tahu apa-apa, masih jauh. Kalau dibandingkan dengan kami, kalian tuh masih jauh. Ya. Oke. Nah, jadi kan di sini kita bisa pertanyakan. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya. Allah menjamin Allah katakan dia menjamin Quran ya. Bahwa itu adalah dari Allah dan Allah akan memelihara Quran itu. Ketika Nabi menerima ayat setan, apakah Allah juga menjamin ayat setan itu termasuk ayatnya dia? Apakah itu termasuk dalam ayat-ayat yang dia pelihara, dijamin itu? Ya. Nomor Dan 2. kenapa ayat-ayat setan itu masih ada di Quran kalian? Nah, yang nomor 2 adalah gini. Nabi kalian lidahnya bisa dikuasai setan, sehingga dia mengeluarkan ayat. Apa jaminannya keseluruhan kitab Quran kalian bukan dari setan? Kalau setan bisa mengendalikan lidah Muhammad. Ya, mohon dimaafkan kalau kalian menganggap ini panas. Tolong kalian pikir dulu, dinginkan kepala kalian, kalau perlu masuk ke dalam es. Ya, supaya dingin. Berpikir dengan tenang, ya. Gimana ya? Masuk di akal nggak ya? Nabi kok terima ayat setan ya? Bahkan Nabi pun kita baca tadi, ikut bersujud bersama kaum muslimin, kaum musyrikin, jin, dan manusia. Ya. Mana mungkin itu jin dan manusia dan musyrikin itu ikut menyembah Allah? Itu kan kaum musyrikin. Kan gitu. Nah, jadi ketika saya termasukin itu ayat ke dalam mulut Muhammad, kemana si Jibril? Kenapa dia tidak mencegah? Kemana Allah? Kenapa dia tidak mencegah? Ya, silahkan jadi pertimbangan pada kepala kalian. Salam waras untuk kalian ya. Terima kasih. Itu aja Bu. Itu ada yang resen satu. Oke, silakan Oppo. Pertanyaannya, kalau kalian bertanya, pertanyaannya harus seputar topik. Jangan sampai keluar pagar. Kalau kalian mau menanggapi juga seperti itu, ya. Jadi kita belajar untuk stay on topic, ya.
Ya, shalom, selamat malam Mbak Dewi Bulan dan Bang Sam penggugat. Iya, jadi memang kalau Malam, Pak. Malam. ya, malam. Kalau dilihat dalam hadis juga kan dikatakan Bukhari 3175 itu dikatakan Nabi pernah disihir dan halu. Jadi Nabi kok bisa disihir? Berarti dia kan tidak dilindungi oleh SWT ya. Jadi ya saya meragukan bahwa semua isi kitabnya itu sebagian besar kemungkinan dari ini iblis, karena dia bisa memasukkan ayat-ayat setan, ya sangat jelas juga dia pasti memasukkan ayat-ayat yang lain, seperti misalnya di Quran kan dikatakan bahwa waktu kisah penyaliban Isa itu ada orang yang diserupakan. Nah itu juga saya pikir Isa ini juga bentuk penyerupaan dengan Yesus. Nah, jadi itu iblis memasukkan itu, membuat seolah-olah seperti Yesus, tapi bukan. Itu untuk membuat kaum Muslim ini tersesat dan membuat mereka untuk ya buat ribut lah, karena itu kan tujuannya begitu, supaya manusia itu saling gontok-gontokan, dibilang oh ini tidak disalib, dia menyerang kekristenan. Itu caranya iblis kan begitu. Jadi saya melihat bahwa memang artinya nabi ini sudah dipakai oleh setan, walaupun mungkin ada sebagian juga merupakan keinginannya sendiri, misalnya untuk politik, untuk melampiaskan nafsunya begitu. Kira-kira begitu tanggapan saya. Ya, makasih bro. Oke, thank you. Bro penggugat gimana? Mau ditanggapi lagi? Ya, nggak usah ditanggapi lagi, itu udah jelas kok tadi. Ya, Semut Talang. Silakan, bro. Ya, selamat malam teman-teman. Terdengar suaraku dengan merdu? Merdu sekali bro, ayo nyanyi dong. Oke. Izin share ya, aku izin share ya. Tolong kasih aku izin share, bros. Bentar, kau mau share ya? Bentar-bentar ya. Ya. Ya, sesuai topik ya, sesuai topik. Silakan. Iya, iya. Oh, bisa Sesuai share. topik. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang ayat-ayat setan, ya kan, kita harus cari tahu dulu. Jangan kita membayangkan ayat-ayat setan itu maksudnya mesti ada kalimat yang percis. Setan berkata, ini, nggak begitu, ya. Jadi kita pahami dulu apa itu ayat-ayat setan, gitu ya. Oke, kita pahami dulu ini prinsip dasarnya. Apa itu setan? Bagian bawah lihat ya. Apa itu ayat-ayat setan? Ayat-ayat setan artinya pikiran setan, kehendak setan, ucapan dan perbuatan setan yang dituliskan menjadi ayat-ayat yang disucikan dan harus diimani dan diikuti pengikutnya. Jadi pikiran, kehendak, ucapan, perbuatan itu dituliskan menjadi ayat, maka dia menjadi ayat-ayat setan. Selama dia belum dituliskan, maka dia masih katakan pikiran setan. Tapi ketika dia menjadi satu tulisan dan itu disucikan, diimani, dia menjadi ayat-ayat setan. Dengan demikian, pengertian dari ayat-ayat setan itu akan menjadi luas. Kita tidak terfokus pada, di mana ada kalimat setannya menyuruh gini-gini. Kayak gitu kita. Nah, sekarang kita mau cari tahu, sifat-sifat setan itu apa? Pertama, dia menyesatkan. Kedua, dia melakukan tipu daya. Ya kan? Ucapannya berubah-ubah. Bisa dibatalkan atau digantikan dengan ucapannya yang lain lagi. Berarti tidak kekal ucapan itu. Oke? Dia memerintahkan perbuatan melanggar hukum. Misalnya membunuh, mencuri, perzinahan. Jadi 10 hukum Taurat adalah perintah dari Allah. Ketika kita melanggarnya, maka kita melakukan perbuatan setan. Pelanggaran dari 10 hukum Allah adalah keinginan setan. Mematuhi 10 perintah Allah adalah keinginan Allah, gitu melihatnya. Oke? Nah, setan tidak memberi suatu kepastian, kecuali semoga. Oke? Jika sama manusia berkata semoga kepada satu sama lain, itu hal wajar. Tapi jika ucapan semoga datang dari yang mengaku maha dan mengaku pencipta, apalagi yang bisa diharapkan?
Oke. Nah, dari konsep ini baru kita bisa melihat yang mana setan itu. Apakah Allah menyesatkan? Kalau iya, berarti dia setan. Apakah Allah melakukan tipu daya? Berarti dia setan. Ucapan Allah berubah-ubah? Berarti dia setan. Bisa dibatalkan, bisa digantikan nggak ucapan-ucapan yang disebut dengan firman-firman itu? Kalau iya, berarti dia adalah setan. Walaupun dia mengaku Allah. Apakah Allah SWT memerintahkan perbuatan melanggar hukum? Misalnya membunuh, mencuri, perzinahan? Apakah nabinya melakukan perbuatan hukum, mencuri, melakukan perzinahan dan sebagainya? Berarti pikiran setan dilakukan. Ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat setan. Gitu. Jadi dengan demikian kita melihatnya menjadi sangat luas ya. Contoh. Mari kita contoh. Oke? Kita katakan tadi bahwa setan itu tidak mau tahu. Nomor poin 3. Ya kan? Pikirannya berubah, tidak permanen. Nah, kita tahu bahwa Allah memiliki firman. Dan firmannya itu adalah hukum. Dan hukum itu tidak bisa dibatalkan. Kalau ada hukum selanjutnya datang, maka hukum yang selanjutnya datang itu tidak membatalkan hukum yang pertama. Tapi dia menegaskan hukum yang pertama, memberi penjelasan lebih lanjut tentang hukum yang pertama. Ya kan? Nah, itu fungsinya firman Allah dan itu kekal, tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau ada yang membatalkan firman, berarti itu adalah pikiran setan. Kehendak setan yang diucapkan menjadi tertulis. Jadi ayat-ayat setan. Nah, saya kasih contoh, inilah ayat setan. Di surat turun ke 87 atau QS2 Al-Baqarah dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi atau Nasrani atau Sabian, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala di sisi Tuhan. Dan tidak ada kekhawatiran di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Nah, logika ayat ini mengatakan benar. Kita mengatakan benar. Oke? Nah, tapi di tempat yang sama datang pikiran setan. Kita lihat pikiran setan. Yang dituliskan jadi ayat nih. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Artinya ayat ini berkontradiksi dengan ayat di atas kan? Dengan demikian, ini adalah ucapan setan. Salah satu atau kedua-duanya. Karena ucapan itu tidak kekal. Dibatalkan oleh ayat berikutnya. Ini kan namanya pembatalan. Kalau nggak bisa dibilang pembatalan, ini mati kontradiksi. Ya kan? Lalu di ayat yang lain dikatakan di QS 4 ayat 82, sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, akan ditemukan kontradiksi di dalamnya. Kalau ayat itu bukan dari Allah, berarti dari setan. Nah, kami bisa lihat kan, ayat ini, surat 782 QS 2 Al-Baqarah ayat 62, berkontradiksi dengan ayat ini. QS 3 Ali Imran 85, inilah dia ayat setan. Siapa salah satu dari ayat setan ini? Dua-duanya. Kalau ini kitab suci, dimasuki oleh satu ayat setan, maka semua akan terkontaminasi oleh pikiran setan. Maka terjadilah inkonsistensi. Maka terjadilah ucapan-ucapan yang tidak permanen, yang tidak kekal, yang tidak abadi. Ini contoh. Nah, ini pernah saya katakan, contoh ini. Tentang menikah, tentang perceraian. Oke, tentang perceraian. Ini saya ulang aja ya, nih. Ayat setan tentang menikah, menikahi mantan istri. Muhammad, bisa kita temukan nanti ayatnya, mengaku dia menghormati Musa. Dia dekat dengan Musa. Ada ayatnya itu, dan ada hadisnya. Dan dikatakan orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Inilah statement, ada satu ayat itu nanti. Sahabat teman bisa bantu menunjukkan ini, bahwa orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mengenal anak sendiri. Itu kalimat positif. Lalu kita lihat, apakah ayat kalimat itu datang dari pikiran setan, artinya nggak permanen. Nah, kita uji, benarkah Muhammad menghormati Musa? Kalau dia menghormati Musa, tentu dia akan mengikuti ajaran Musa. Ajaran Musa adalah firman Allah, dan itu kekal. Maka Muhammad tidak boleh melanggar ajaran itu. Iya kan? Kita lihat. Apa diajarkan Musa? Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi, dan lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, pada perempuan itu. Lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu, ia menyuruh pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Jadi ketika si perempuan itu menikah dengan orang lain, lalu orang lain itu menceraikan dia, atau suaminya itu yang suami keduanya itu menikah, jadi perempuan ini tidak akan boleh menikah lagi dengan suami yang pertama.
karena sudah dicemari. Nah, logika yang sama juga berlaku untuk si laki-laki. Ya, hal yang sama juga berlaku pada laki-laki. Ini kata Musa. Lalu kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Ayat tentang ayat tadi itu, Musa itu dipertegas. Apa yang diucapkan oleh Musa itu adalah hukum, itu firman Allah, itu hukum. Nah, hukum itu kemudian dipertegas dan diperjelas oleh Yesus. Jadi tidak ada hukum itu dibatalkan, hukum yang pertama. Itu namanya konsisten, ya. Kita lihat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lebih berat lagi kan, dipertegas hukum itu kan. Nah, tapi apa yang kemudian diajarkan oleh setan? Ini pikiran setan. Ketika mula pertama, nanti kamu ketemu ayatnya itu bahwa Muhammad mengatakan dirinya dekat dengan dengan Musa. Bahwa dia menghormati Musa, itu pun ada ayatnya. Ya, Muhammad menghormati Musa. Kemudian ada ayat bahwa Muhammad itu dekat dengan Musa. Kita lihat, betul nggak omongan itu? Ini yang keluar omongannya. Kemudian, jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, berarti yang talak ketiga nih, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Sebelum dia cuki-cuki dengan suami yang lain. Ini perzinahan. Inilah pikiran setan. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Allah yang mana? Itulah ketentuan-ketentuan yang diterangkan pada orang-orang berpengetahuan. Inilah pikiran setan. Bisa lihat kan? Nah, inilah ayat setan. Karena antara ayat yang sebelumnya mengatakan bahwa orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, tidak dibuktikan di sini. Jadi ayat itu bertentangan. Jadi kita jangan terpaku pada ayat setan mengatakan gini, enggak. Pikiran setan itu tertuliskan menjadi ayat. Ya, inilah dia contohnya. Inilah ayat setan ya. Nah, oke. Yang lain saya kasih contoh lagi. Tentang pikiran setan yang dijadikan ayat. Tadi sudah. Kemudian sifat-sifat setan sudah aku jelaskan. Inilah setan. Setan akan membalas penipuan dengan penipuan. Bukan dengan pencerahan. Ya kan? Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya dari mereka. Kita lihat lagi contohnya. Tadi baru jelasin ini ya, gak apa-apa. Ini gak usah, nanti yang dibuat lain waktu. Saya jelaskan contoh yang lain ya. Misalnya lagi, nih, inilah keinginan setan. Yesus mengorbankan diri untuk dosa manusia, bukan mengambil nyawa orang lain. Tetapi Muhammad memerintahkan mengambil nyawa orang Yahudi, Nasrani, dan Kristen untuk penebusan dosa umat Muslim. Yesus, dia tidak mengorbankan siapapun. Dia tidak menyalahkan siapapun. Kalau Anda berpikir Yudas itu berdosa, Yesus tidak ampuni, Anda salah. Berarti Yudas terlibat dalam penyelamatan. Tidak, Yudas tidak ada apa-apa di situ. Dan dia diampuni. Hanya Yesus yang mengambil peran itu. Dosa kita semua ditanggung sama dia sendiri. Oke? Nah, tapi apa yang dilakukan oleh pikiran setan, yang menjadi ucapan setan? Inilah dia contohnya. Kemarin bro penggugat menunjukkan ya. Contoh, saya ambil yang ini aja. Ketika akan menjadi hari kebangkitan, Allah akan menyampaikan kepada setiap Muslim, seorang Yahudi atau Nasrani, dan berkata, itulah penyelamatanmu dari api neraka. Inilah pikiran setan yang akhirnya tertulis. Menjadi ayat kan? Menjadi kalimat. Nah, contoh lagi nih. Tidak ada Muslim yang akan mati, tetapi Allah akan mengakui sebagai penggantinya seorang Yahudi atau Kristen di api neraka. Saya tunjukkan tiga data sudah cukup ya. Nih, kita lihat di sini. Datang orang-orang di antara Muslim pada hari kiamat dengan dosa berat seperti gunung, dan Allah akan mengampuni mereka, dan Dia akan menggantikan mereka sebagai orang Yahudi dan Kristen. Inilah pikiran-pikiran setan, menjadi kalimat-kalimat, menjadi ayat. Ya, apakah itu dalam hadis atau apa sama saja itu jadi ayat. Oke? Nah, apa contoh lain yang bisa kita lihat nih? Nih, ini apa nih? Ini bagian bro penggugat aja ya. Kemarin ini kan bro sudah ini. Aku tunjukkan aja yang kisah mengisap lidah ini. Coba lagi. Setan ini. Ngomongnya Ya. pelan-pelan bro. Ada permintaan di live chat. Pelan-pelan bro, biar dihayati gitu. Kecepatan. Terlalu cepat. Iya. Kecepatan. Ya, oke. Nah, inilah contoh
yang menjadi ayat. Ini kan menjadi ayat namanya, menjadi tulisan dia kan. Pikiran-pikiran setan itu menjadi tulisan-tulisan. Nah, terserah tulisan-tulisan itu mau disucikan dalam bentuk kitab suci atau dalam bentuk hadis. Nah, dia. Ini judulnya apa itu? Ngapain Nabi mengisap lidah Hasan bin Ali? Itu apa dia? Nih, kamu lihat aja langsung huruf besarnya. Mengisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali dan sesungguhnya tidak akan disiksa. Saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisap lidah atau mulut Ali Hasan bin Ali dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap. Apa itu? Kayak gitu-gitu, Nanti bagian tentang ini biar berpenggugat aja. Yang tentang ini. Nih. Tentang apa ya? Biar berpenggugat aja, biar kita bagi-bagi ya. Nah, itu kawan-kawan. Iya, Cari aja ya. Kita bahas sama-sama, bro. Iya. Oh iya. Maksud aku bergantian. Saya atau ke penggugat nanti kita angkat sama-sama. Iya. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya. Nanti bisa kita bahas lagi. Ini biar teman-teman yang silakan masalah mensetubui mayat istri. Ya. Oh, udah itu bro, kita sudah bahas. Iya. Oke. Nah, kemudian kita melihat, kita katakan bahwa setan itu kerjanya adalah menyesatkan orang, ya kan, membuat penyesatan, melakukan tipu daya, ya kan, berarti yang melakukan penyesatan dan tipu daya adalah setan kan. Lalu bagaimana kalau Allah sendiri, ini Qurtubi tadi pirang setan ya, 10 hak luar biasa Nabi bejat. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya si Allah itu sendiri terlibat dalam penyesatan itu? Nah, itu kan namanya parah ya. Kenapa tadi aku sudah pindah nih? Nih, Allah SWT menginginkan manusia tersesat. Supaya apa? Supaya saling bunuh. Nah, itu kita lihat contohnya. Kita contoh, nih lihat ya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang dia kehendaki. Jadi dia menginginkan kesesatan. Sementara yang menyesatkan itu adalah setan kan? Berarti Allah SWT adalah setan atau bosnya setan. Maka ayat ini adalah pikiran setan yang diucapkan menjadi ayat. Ya kan? Maka kata Allah SWT, iblis berkata, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi untuk memuliakan Allah, manusia akan disesatkan. Bukan diberi petunjuk, bukan diberi pencerahan. Ternyata dalam pelaksanaannya, Allah SWT pun terlibat dalam penyesatan. Mana tadi dia? Loncat nih error, sabar. Kayaknya aku nerangkan ulang ini, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ada beberapa teman yang baru. Saya kebanyakan tulisan, akhirnya saya nggak bisa ingat satu pun. Di mana tadi kutulis itu? Sabar ya bro. Ini hitung kalau 2 menit nggak dapatku. Cabut. Mana tadi kutulis? Nah, ada lari deh. Nah, aku kecepatan ya. Oh ya di atas. Jadi nggak terfokus dengan masalah si Aisyah. Kita harus mengembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tadi, ya. Mana tadi dia? Aduh, kenapa jadi lari nih? Mana dia? Oh, jangan-jangan di bawah. Sorry. Biar aku balik lagi. Nah, ini dia. Capek kali nyarinya. Nih. Nah. Ternyata dalam pelaksanaannya Allah SWT pun ikut serta menyesatkan. Apa buktinya? Tuh baca ayat itu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang yang merugi. Jadi si SWT menyesatkan kan? Mungkin pronounce-nya mesti diganti bro. Jangan